muda siapa? Yang muda Vildan. Saya ngefans sama Vildan. Memang cita-citanya pengen jadi penyanyi dangdut karena ibu saya dulu juga penyanyi dangdut. Malam ini kita bekerja sama dengan Harper Studio. Kita lagi habis melakukan launching single ketiga dari Romi Putra yang merupakan karya cipta saya. Kayari Susan. Ini yang berjudul Keraguan. Keraguan. Nah, dan kita buat live Instagram. Live Instagram. Secara live sih. Dari single pertama saya sudah kerjasama dengan Kayari Susan. Kayari Susan sebagai vokal director. Itu lagu Bidadariku. Kemudian di single kedua saya pengen belajar lagi. Saya ajak kerja sama lagi beliau. Dan beliau berkenan untuk memberikan salah satu dari karya Kayari Susan berjudul Ku Bukan Dia, single kedua. Nah, berlanjut lagi karena saya terus ingin menggali potensi. Saya coba ajak lagi kerjasama dan Kayari berkenan lagi untuk memberikan karya yang baru sebagai single ketiga saya. Jadi keberadaan saya sebagai bukan hanya sebagai penulis lagu tapi sebagai vokal director. Sebagai vokal director. Terlibat dalam proses kreativitas untuk single dari Romi Putra gitu. Sebenarnya dasarnya aku sebagai penyanyi dan seniman yang cukup lama di industri musik. Sadar betul bahwa musik dangdut itu bisa terus bertahan, berjalan, berkembang di negaranya sendiri, bahkan di luar negeri kita pasti perlu regenerasi karena kita kan punya batasan usia untuk berkarya. Jadi intinya sih aku welcome dengan para anak-anak muda gitu, yang dia punya semangat, punya hasrat untuk dia mau berkarya dan berkontribusi di industri musik dangdut. Nah, salah satunya adalah Romi Putra. Nah, saat baru mengenal gitu, aku melihat ini anak dia punya semangat yang luar biasa, dan dia sangat komit dengan mimpinya, dengan keinginannya, dan terlihat dari mulai proses saat aku mendirect vokalnya, terus di karya yang kedua yang kebetulan karya aku juga. Nah, dari situ aku lihat kemauannya. Nah, kalau memang anak ini bersemangat, kenapa aku tidak mensupport gitu sih gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya mensupport, aku terbuka untuk siapapun. Romi ini sebenarnya di dunia musik udah cukup lama ya. Yeah. Tapi kalau masuk di industrinya itu baru berapa tahun, Romi? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir menunjukkan keseriusannya sampai mengeluarkan single ketiga sekarang ya kan. Jadi awal pertama ketemu itu sejak saya bikin single pertama. Jadi memang planningnya mengejar impian saya untuk jadi penyanyi gitu. Jadi single pertama itu diciptain sama Mas Arif Iskandar. Nah, beliau inilah yang mereferensikan saya kenal dengan Kayari Susan. Karena saya waktu itu perlu sekali vokal director karena saya masih awam dalam bernyanyi terutama dangdut. Di situ saya direferensikan untuk berkenalan dengan Kayari Susan. Nah, di situ mulai kerjasamanya. Berlanjut sampai single kedua, single ketiga gitu. Jadi Kayari Susan awal sebagai vokal director, sekarang udah saya kakak sendiri, udah deket seperti keluarga, terus banyak sharing-sharing, saya dapat ilmunya banyak, dapat pengalaman dari beliau juga gitu. Iya, sebelumnya saya sebenarnya sebagai pemain musik di band, dulu masih dari sekolah gitu. Kemudian dangdut itu memang cita-citanya pengen jadi penyanyi dangdut, karena ibu saya dulu juga penyanyi dangdut gitu, di daerah. Idola penyanyi dangdut ada beberapa, tapi saya memang mengidolakan Kayari, ada Bang Haji Romai Rama, kemudian ada Gunarita Sugiarto, itu yang dulu-dulu. Yang muda siapa? Yang muda Vildan. Saya ngefans sama Vildan. Di sini saya masuk langsung ke industri musik, ke dunia musik itu ya karena saya menganggap saya dapat jalan ini ketimbang saya ikut festival atau kompetisi gitu. Jadi memang ada beberapa jalan lah gitu. Nah, alhamdulillah saya dapat jalan ini, bisa langsung ketemu beliau, diajari gitu. Terus ya jadi niat saya makin besar untuk fokus di industri musik. Jadi aku tahu banget kapasitas dan kualitas dan kemampuan anak-anak muda ini yang sekarang lagi luar biasa
karyanya. Jadi aku pikir itu tidak menjadi bahan untuk bersaing ya. Maksudnya bersaing boleh, tapi bersaing sehat. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau kita mau maju tidak bisa 1-2 orang, tapi sama-sama gitu semua berkarya. Jadi mudah-mudahan kehadiran Romi itu bisa menjadi sesuatu yang lain di antara anak-anak muda yang lain gitu ya. Dengan karyanya juga, jadi kita saling mensupport satu dengan yang lain. Betul. Seperti itu sih. Dengan kapasitas dan kualitas dan ciri khas masing-masing. Respon, oke, kalau dari aku sih rata-rata semua fans aku, maksudnya pecinta lagu-lagu aku sih rata-rata nonton. Nah kalau dari Romi sendiri sebenarnya mungkin karena walaupun dia belum terjun di industri musik, tapi sudah sempat apa ya istilahnya perform di beberapa ini ya. Sempat ikut kompetisi juga di daerah-daerah gitu kan. Terus kemudian sempat ikut kompetisi di luar negeri, di Singapura, Malaysia. Nah di situ saya jadi banyak sahabat, banyak teman gitu yang mensupport, mendukung. Jadi responnya juga cukup baik gitu, banyak juga gitu. Jadi kupikir ya itu pertanda positif lah. Ciptaan aku di single kedua dan ketiga. Kalau yang pertama kapasitasnya sebagai vokal director, lagunya ciptaan Arif Iskandar. Ya, target saya memang bikin album. Jadi memang berproses. Kami sudah punya target timeline. Saya komitmen untuk itu dan saya ambil tanggung jawab untuk sudah buat target itu. Jadi selanjutnya memang pengen di level saya punya album baru. Sudah ada. Tiga-tiganya sudah ada video klipnya dan kemungkinan besar ke depan ada beberapa karya yang mungkin bukan cuma karyanya aku aja, tapi terbuka juga untuk seniman yang lain ya, untuk pencipta lagu yang lain yang mudah-mudahan karyanya cocok juga untuk Romi. Di kondisi yang sekarang, di pandemi yang sekarang itu kita sudah didukung sama teknologi, semua ada di media sosial, kemudian ada di platform-platform lain, kemudian juga kebetulan di salah satu usaha saya juga itu bergerak di bidang teknologi. Jadi saya sinergikan dari segi teknologi dengan karya saya untuk bisa jalan beriringan, bisa sinergi. Jadi itu salah satu jalan dari kami, tim saya sama Kak Susan dengan teman-teman yang lain untuk tetap terus berkarya. Wow.